Kirchhoff 2 terkait dengan tegangan. Ya. Jadi itulah yang termasuk dalam kategori hukum-hukum eksperimen terkait dengan rangkaian listrik. Ya. Jadi itu ya, kita akan bahas hari ini ada 2, hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff. Ya. Nah, yang pertama terkait dengan hukum Ohm. Ya, saya rasa hukum ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian karena juga beberapa mata kuliah sebelumnya mungkin sudah disinggung juga atau sudah dipelajari juga. Cuman di sini bagaimana kita menerapkan hukum Ohm dalam melakukan perhitungan parameter listrik di rangkaian listrik. Ya. Jadi bagaimana menggunakan hukum Ohm ini di dalam menganalisis atau menghitung parameter-parameter besaran listrik yang ada di dalam sebuah rangkaian listrik. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sebuah rangkaian listrik yang di dalamnya ada elemen aktif dan ada elemen pasif. Ya. Nah, sekarang hukum Ohm ya, yang biasanya digunakan untuk menghitung arus ya, tegangan ya, kemudian daya dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini tentunya terkait dengan hukum Ohm, berarti di sini kalau kita lihat dari rumusnya ya, di sini dijelaskan bahwa jika sebuah penghantar ya, penghantar ini ya, atau kabel ya. Jadi penghantar ini bukan gojek ya, tapi kabel, konduktor ya. Atau resistansi dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Ya. Jadi kalau misalnya R ini, ya R resistor misalnya, resistor ini atau resistansi dilewati oleh sebuah arus, ya maka pada resistansi tersebut itu akan timbul beda potensial yang disebut dengan tegangan. Ya. Beda potensial yang disebut dengan tegangan. Ya. Nah, makanya di sini hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan penghantar atau kabel. Jadi bahan-bahan yang bisa menghantarkan energi listrik, bahan apapun, jenis bahan apapun, yang penting dia bisa menghantarkan arus listrik. Ya. Jadi tegangan melintasi berbagai jenis bahan penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Ya. Jadi tegangan yang ada di bahan penghantar arus itu ya, atau besarnya tegangan, ya besarnya tegangan yang ada pada yang melintasi ya bahan penghantar berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut, sehingga hukum Ohmnya dinyatakan seperti ini, V sama dengan I kali R. Jumlah tegangan berbanding lurus dengan jumlah arus sesuai dengan bunyi hukum Ohm ini. Ya. Ini dianggap sebagai bahan penghantar. Ya. Jadi ini dihafal mati ya, P sama dengan I kali R atau I sama dengan P per R atau R sama dengan P per I. Ya. Ini yang dibagi-bagi ya. Bisa dipahami sampai sini? Didengar suara saya? Dengar Pak, bisa. Oke. Dengar Pak. Oke ya. Jadi sangat terlalu cepat biar kita sama-sama bisa memahami dengan baik ya. Itu yang hukum Ohm. Kemudian sekarang hukum Kirchhoff ya. Jadi hukum Kirchhoff terbagi atas 2 sebagaimana saya jelaskan tadi.
Yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1. Ya. Di mana di sini dikatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang keluar pada percabangan atau node atau simpul tersebut. Jadi misalnya dalam sebuah rangkaian ada node, ada simpul, atau ada percabangan, maka di percabangan itu jumlah arusnya, jumlah arus yang masuk ke percabangan atau node atau simpul itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi sederhananya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Karena hukum Kirchhoff ini terkait dengan arus, maka bicaranya adalah arus. Ya. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang masuk pada percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Atau biasa disebut dengan sigma. Arus pada satu titik percabangan sama dengan 0. Atau yang pertama tadi, sigma arus yang masuk percabangan sama dengan sigma arus yang keluar percabangan. Ini yang harus dijadikan dasar hukum dalam melakukan perhitungan terkait dengan arus yang ada di dalam rangkaian yang melintasi titik atau percabangan atau simpul dalam sebuah rangkaian tersebut. Ya. Jadi sigma arus pada satu titik percabangan sama dengan 0 atau sigma arus yang masuk pada titik percabangan atau simpul atau node sama dengan jumlah arus yang keluar pada percabangan atau simpul atau node. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya. Nah, ini konsep dasar dari hukum Kirchhoff 1 ya, mengenai arus ya. Nah, untuk lebih jelasnya sesuai dengan pernyataan tadi, nah di sini kita anggap ada percabangan ya atau node atau simpul ya di sini. Kelihatan kan ini ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kemudian ada 4 arus. Ada 4 arus yang terhubung dengan percabangan tersebut, di mana arah arus ini ada yang masuk dan ada yang keluar. Ya. Bagaimana disebutkan tadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau juga sigma I sama dengan 0. Ya. Ya, ada 2 pernyataan tadi ya, kita buktikan di sini ya. Jadi ada sigma I sama dengan 0, sehingga kalau kita perhatikan di sini I1 dia keluar. Arahnya ya, arah I1 dia keluar, I2 dia masuk, I3 dia keluar, I4 dia masuk. Berarti yang masuk ke titik percabangan adalah I2 dan I4. Yang keluar dari titik percabangan atau simpul adalah I1 dan I3. Sehingga di sini pernyataan yang ini I masuk sama dengan I keluar. I masuk tadi itu adalah I2 ditambah dengan I4 sama dengan I keluar I1 tambah I3. Atau pernyataan sigma I sama dengan 0. Berarti yang masuk plus misalnya ya. I2 tambah I4 dikurang I1 dikurang I3 sama dengan 0. Jadi kalau sigma seperti ini, maka tinggal dilihat arahnya. Kalau yang masuk dianggap plus, kemudian kalau yang keluar dianggap min. Atau bisa juga didapatkan dari sini, disederhanakan dari sini. Yang tadi pernyataan I masuk sama dengan I keluar,
I2 tambah I4 sama dengan I1 tambah I2. Kalau disederhanakan di sini berarti I2 tambah I4, karena dia pindah ruas ke kiri, maka min I1 min I3 sama dengan 0. Ya, kan sama saja. Ya. Ini bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa kan? Jadi ini tolong, karena ini sederhana, masih sederhana, tolong konsep dasar dari pernyataan atau bunyi hukum Kirchhoff 1 itu bisa dipegang, dipahami dengan baik. Kan sederhana aja, ada masuk, ada keluar. Ada titik percabangan. Ya. Tinggal dilihat arahnya, yang arah. Untuk menentukan masuk tidaknya, berarti tinggal arah panahnya saja yang dilihat. Ya. Jadi arah panahnya. Yang mana arus yang masuk dan yang mana arus yang keluar pada suatu titik percabangan atau knot atau simpul, itu dilihat dari arah panahnya. Ya. Ada yang menuju dan ada yang meninggalkan. Menuju ke titik simpul atau cabang berarti masuk, meninggalkan titik cabang berarti dia keluar. Ya. Kemudian setelah ini dibuat model seperti ini, model matematiknya. Ya. Nah, kemudian ini ada, kalau yang tadi, ini supaya itu modul ununya juga sudah ada di MOLS ya materinya. Sudah bisa absen di MOLS? Sudah bisa absen nggak di MOLS? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ada materinya nggak? Ada, Pak. Nah, itu ada materinya juga, silakan di apa namanya? Halo?
Ya, Pak. Iya, Pak. Dengaran nggak? Dengaran, Pak. Oke. Bentar dulu ya. Hmm. Tolong kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, silakan dicoba kerjakan dulu ini. Misalnya di sini ada gambar yang tadi, kemudian di mana ada 4 arus di sini, ada I1, I2, I3, I4. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah hitunglah berapa besar arus I2. Ya, jika diketahui I1-nya sama dengan sekian, I3 sama sekian, I4 sama sekian. Ya. Siapa yang bisa mengerjakan? Pak, saya mau jawab, Pak. Siapa ini? Roland, Bisa Pak. langsung ke Qatar, Pak. Ya, Jawaban saya silakan. I2, Pak. I2-nya sama dengan 20 ampere, Pak. Karena Dari mana kan rumusnya? pakai rumus yang sigma tadi, Pak. Ya, coba Sigma I sama dengan 0. Iya, dijelaskan cara mendapatkannya 20 itu gimana. Jelaskan, jangan langsung 20 ya. Dijelaskan, tolong. Oke, Pak. Jadi tadi kan hukum Kirchhoff 1 itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini kan yang masuk itu ada I2 sama I4. Jadi I2 sama I4 itu nilainya 20. Sedangkan yang keluarannya itu ada 25 tambah 15, 40. Jadi kalau yang masuk sama yang keluar harus sama, berarti kurang 20 ampere, Pak. Jadi I2 20 ampere, Pak. I2 Sama dengan 20 ampere, Pak. I2 20 ampere. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Jadi yang masuk I2, I4, dan keluar I1, I3. Berarti tadi jawabannya berapa? 20? Halo? Iya, Pak. 20 ampere, Pak. Ya, Pak. 20 ampere. Ya, ada yang lain? 20 juga atau gimana? Dapat min 20, Pak. Min 20. Siapa nih min 20? Saya Pak Rismadin Rasid. Nah, terus gimana caranya kalau bisa dapat min 20? Nah, kan sudah diketahui I1, I3, dan I4. I1 sama dengan 25A, I3 sama dengan 15A, I4 sama dengan 20A. Nah, kita lihat masuk dan keluarnya. Diketahui berarti kalau I1 itu sama dengan min 25, I3 sama dengan min 15, dan I4 sama dengan positif 20. Jika kita jumlahkan semua, dapat min 20. Jadi hasilnya? Min 20 hasilnya, Pak. Min 25 dikurang min 15 tambah 20, Pak. Ada lagi yang lain? Ini nih. Siapa nih yang perempuannya nih? Jadi gini ya, supaya dipahami. Jadi pernyataannya tadi itu kan arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti di sini I2 tambah I2 tambah berapa lagi? I4 sama dengan I1
tambah I3. Nah, begini rumuskan. I masuk sama dengan I keluar kan? Begini sederhananya kan begini. Ya. Ya kan? Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah I2 kan? Ya, betul. Ya, Pak. I2 yang ditanyakan. Nah, berarti di sini I2 sama dengan I1 karena dia pindah ke sana jadi min I4. Ya kan? Berarti kalau sudah dimasukkan nilainya kan berapa nih? I1 berapa? 25. 25, Pak. I3 berapa? I3 15. 15. Yang 4 20. Iya, Pak. Hasilnya berapa ini? 20 ampere, Pak. Berapa? 20 ampere. 25 tambah 15 kurang 20. Berarti 25 tambah ini kan 40 kan? 40 kurang 20 berapa? 20, Pak. Ampere. Nah, siapa Ronald betul ya Ronald tadi ya? Iya, Pak. Nah, terus siapa yang tadi kok dapat berapa tadi? Min 20, Pak. Mungkin Min tadi 20. langsung aja posisinya kan tadi pas penjelasannya Bapak dibilang kalau keluar itu negatif, masuk itu positif menggunakan hukum Kirchhoff, Pak. Nah, Ya, kan Pak. itu kalau di sini maksudnya gini. Maksudnya tadi kan kalau sigma ya, sebentar. Kalau kita menggunakan sigma, aduh. Ya. Kalau ini kan bisa diserahkan ini kan, ini misalnya ini. Kalau ini supaya nggak keliru ya, sorry nggak keliru. Kalau menggunakan ini kan pernyataan ini harus masuk sama dengan harus keluar kan bisa disederhanakan maksud saya. Jadi sigma I sama dengan 0. Maksudnya sigma I sama dengan 0. Dipindahkan I1-nya sama I-nya ke ruas kiri. Berarti di sini kan min. Kan pindah ruas kan? Min. Sama dengan 0. Siapa paham, Pak? Paham. Ini maksudnya bukan berlawanan, kan berlawanan masuk dan keluar kan? Iya, Pak. Ya. Soalnya tadi langsung saja maksudnya pakai hukum tadi pas sekarang langsung kalau sudah dapat itu I2 keluaran langsung aja dikurangkan tidak dipindahkan gitu, Pak. Oh ya nggak apa-apa ya. Jadi keliru. Ya, Oke. maaf, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Jadi dua persamaan ini sama ini ya ini saling berkaitan sebenarnya penyederhanaannya sehingga bunyi hukum Ohm tadi kan ada dua, arus masuk sama dengan arus keluar atau jumlah arus yang ada pada percabangan sama dengan 0 ya, atau sigma I sama dengan 0 ya, kan jumlah arus kan ada 4 arus ini kan 1 2 3 4 1 2 3 4 kalau diskemakan sama dengan 0 dari mana dapatnya dari atas tadi ya. Bisa dipahami kan? Pak, saya boleh nanya, Pak? Boleh. Pak, sebelumnya saya mau nanya, ini jadi misal ada yang masuk ada 3 arus, berarti keluarannya juga harus ada 3 arus, Pak? Enggak. Ada misalnya ada 3 arus, lihat panahnya. Bisa saja itu yang masuk, 2 keluar. Ya, Pak. Berarti Pak bisa 3 arus, keluarannya cuma 1 arus tapi besarnya sama. Cuma ya itu ya. Jadi ini kan kebetulan saja 4 arus, 2 yang masuk, 2 keluar. Bisa saja dari sini 1 yang masuk, 3 keluar. Ya, Pak. Atau 3 yang masuk, 1 yang keluar. Ya kan? Nanti kalau dibuktikan apakah sama, ya gampang dibuktikan nanti. Ya kan? Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi tidak mesti kalau 4 2 masuk 2 keluar. Kalau 2 berarti 1 masuk 1 keluar, enggak. Ya kalau 2 ya mungkin seperti itu, 1 masuk 1 keluar. Tapi kalau misalnya 3
Ya, bisa saja satu yang masuk, dua keluar, atau dua masuk, satu keluar. Jadi tidak mesti jumlah ini, tidak mesti jumlah terminalnya ini sama yang masuk sama yang keluar. Enggak, nilainya nanti. Yang disebut jumlah arus masuk sama jumlah arus keluar itu bukan terminalnya, tetapi nilai dari arus yang ada. Jadi bisa saja kalau 4 ini, satu yang masuk, 3 keluar. Atau 3 yang masuk, satu yang keluar. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Itu ya contoh tadi biar lebih paham ya. Karena nanti akan rumit lagi nanti. Itu baru satu simpul. Bagaimana kalau misalnya 10? Ya. Makanya konsep tadi itu betul yang tanyakan si Ronald tadi, bagaimana apakah harus sama atau ini ya beda, bisa misalnya tadi ada 4 terminal masuk, ya kan, bisa saja satu yang masuk, 3 yang keluar. Lihat aja nanti di arah terminalnya, arah arus dari terminalnya mau masuk atau keluar ya. Ini kelihatan lagi nih ya. Slide yang satunya, yang warna Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini maksud saya. Nah, ini kan agak, tadi kan cuma satu, ya. Nah, sekarang 1, 2, 3. 3 simpul, atau 3 percabangan, atau 3 node. Ya. Nah, ini mesti harus konsen. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai I dan tegangan AB. AB maksudnya tegangan kan kalau kita, ini kan tegangan A, B. Ya. Tegangan AB pada rangkaian berikut. I-nya di mana? Di sini yang ditanyakan, posisi I ini di mana? Oh, di sini ternyata. I yang ada di resistor 6 ohm. Ya, bukan IAB kan, bukan. Ya, yang AB itu ujung ke ini beda potensial titik-titik ini, itu beda potensial disebut dengan tegangan, maka disebut dengan tegangan AB. Kalau arus kan mengalirnya di resistor, di jalur-jalur ini. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan kalau ada seperti ini? Tentunya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama jumlah percabangannya, simpulnya. Kemudian arah arus yang menuju ke simpul atau percabangan tersebut. Ya. Misal di sini anggap misalnya simpul 1 ya. Ini kan ada 3 ya. 3 percabangannya. 3 terminal ya. Betul? Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, kemudian di sini yang kedua ada 4 terminal yang masuk ke situ, ke percabangan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita belum paham. Yang dari sini apakah masuk atau keluar, dari sini apakah masuk dan keluar. Ya. Kemudian di sini ada 3. Ada keluar ke sini, ada keluar ke sini, ada yang kira-kira masuk karena dia kan AB ya. Sana dia. Nah. Kemudian setelah tahu jumlah simpulnya, kemudian jumlah terminal yang masuk ke dalam simpul, ya, lihat lagi di terminal itu yang masuk ke simpul itu berapa arusnya. Karena kita kan berbicara masalah arus. Nah, kalau di sini ini keluar dari simpul ini 3 ampere. Kan sudah ketahuan 3 ampere. Di sini nggak ketahuan. Hanya yang diketahui di sini adalah 4 ohm resistornya. Kemudian di sini yang diketahui yang ada di R ini nilai R-nya sama nilai tegangannya, tegangan yang ada di resistor 2 ohm. Sedangkan arusnya belum diketahui. Bagaimana cara mengetahui? Gunakan hukum ohm.
Bagaimana kalau gunakan hukum Ohm? Jadi berapa arusnya? Berapa arusnya di sini? 4, Pak. 4, Pak. 4 ampere. Ya, 4 ampere tulis ya. 4 ampere. Ya. Karena di sini AB berbicara masalah AB, bukan BA, maka dipastikan arah arusnya adalah dia dari A masuk ke sini. Berarti ini arusnya dari sini adalah masuk ke sini adalah 4 ampere. Ya kan? Betul? Ya, Pak. Ampere. Nah, sekarang ini masuk, ini keluar, ini ke sana karena AB kan, bukan BA. Berarti pastikan arah arusnya ke sini. Ya kan? Ini sudah diketahui 4 ampere. Ini sudah diketahui 3 ampere. Nah, bagaimana cara mengetahui arusnya di sini? Berarti gunakan hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, berapa? Kalau pertanyaan saya tadi sekarang adalah berapa arus yang ada di resistor 4 ohm tersebut yang ada di sini. Jadi arah arusnya dari sini masuk ke sini. Kalau ini ke sana meninggalkan, karena dia kan AB meninggalkan ke sana, kemudian 3 ampere meninggalkan juga. Ya. Jadi hitung berapa harusnya di 4 itu? 1 ampere, Pak. Karena yang masuk tadi kan ada 4, sedangkan yang keluar ini baru 3, Pak. Jadi kurang 1 supaya sama. Kan yang masuk sama dengan yang keluar hasilnya sama, Pak, nilainya. Karena di sini baru 3, di sini 4, jadi yang di 4 ampere itu 1, Pak, supaya sama besarnya. Maksudnya dihitung berdasarkan rumus ya, secara logika ya bisa begitu memang. Dihitung secara rumus betul ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ampere. Kan sama yang masuk. Ya, 1 ampere kan? Ya, 1 ampere. Ya. Jadi ketemu betul ya. Ronald tadi betul. Jadi 1 ampere berdasarkan pernyataan hukum Kirchhoff 1 kan? 1 ampere ke sini. Sekarang kita menuju ke sini lagi. Ya kan? Ini kan sudah beres di sini kan? Ya. Sudah ketemu semua di sini 4 ampere, di sini 3 ampere meninggalkan, di sini 1 ampere kan? Ya, Pak. Beres sudah di sini. Nah, sekarang di sini 1 ampere masuk, 2 ampere masuk, 4 ampere masuk, berapa yang keluar dari sini? Kan dari ke sana dia, AB ke sana. Berapa arus yang ada di 8 ampere? 7 ampere, Pak. Apa nih yang jawab tadi itu? Saya, Pak. Roland, Pak. Yang lain dulu. Yang lain kalau enggak apa-apa, yang lain dulu. 7 ampere, Pak. Siapa ini? Saya Pak Rismadin Rasid. Oh, kok berdua aja, yang lain? Mana? Bobby mana Bobby? Bobby Yoskan mana? Yang saya sebutkan namanya muncul ya? Bobby Yoskan tadi mana? Pak. Oke, berapa arus yang ada di 8 ohm yang di sini? Berapa Bobby? 7, Pak. Dari mana dapat 7? 4. Mana caranya dapat 7? 6 ampere, Pak. 6 ampere. Berapa? 6 ampere. 6? 6 ampere. 6 ampere? Halo Bobby, mana Bobby? Coba. Pak.
Iya, berapa? Berapa ampere? Apa itu suara? Aduh, kok suaranya? Berapa, Bob? Ini berarti nggak paham ya, makanya diperhatikan. Makanya jangan 1-2 orang aja yang paham. Ya. Saya boleh jawab kah, Pak? Siapa ini? Hilal. Boleh. Nah. Yang di 8 ohm itu ada 7 ampere, Pak. Satunya dari keluaran 4 ohm, satunya lagi yang dari 4 ampere atas itu, satunya lagi yang 2 ampere ini. Jadi 4 tambah 2 tambah 1. Oke, berdasarkan rumus itu ya, berdasarkan pernyataan. Iya. Oke. Arus Siapa yang tadi ini? sama. Siapa? Hilal, Pak. Hilal. Oke. Siapa lagi? Bob, diperhatikan ya supaya paham tadi penjelasan teman-temannya. Ya, Pak. Ya. Kan sudah ada tadi bunyi hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Itu aja kamu pegang ya. Atau sigma arus total arus sama dengan 0 ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Pius mana Pius? Pius? Iya, Pak. Ya gimana? Berapa arusnya? Di 8 tadi, 8 7, ohm. Pak. Gimana caranya 7, Pak. dapat? Ya, gimana caranya dapat 7? 7 tadi itu, Pak. Itu pemasuk itu yang 4 ampere, dari 4 ampere itu kan ditambah 2 ampere tambah 1 ampere dari 4 ohm tadi, Pak. Oke. Kenapa kok ditambah 4 tambah 2 tambah 1? Karena berdasarkan rumus tadi, Pak, itu 4 itu kan dia masuk, Pak. Nah, 2-nya juga masuk. Nah, tambah lagi yang satunya tadi masuk, jadi ditambahkan, Pak. Oh. Sedangkan yang 8 harusnya 8 meninggalkan kan? Keluar ya? Iya, Pak. Ditambahkan semua. Oke. Perempuannya nih siapa nih? Belum ada yang ngomong perempuannya nih. Ceweknya. Yang lainnya, tolong yang lain jangan 1-2 harus semua. Semua harus paham ya. Biar enak kalian lulus juga nanti, dapat nilai bagus kalau paham. Dapat ilmu juga. Muhaidin, mana Muhaidin? Ya, Pak. Ya gimana? Bisa dijelaskan nggak? Berapa? Yang 8 ohm ini ya, Pak? Ya. Jadi kan, Pak, berdasarkan hukum Kirchhoff kan, Pak? Ya. Itu yang semua dijumlahkan, Pak, di 4 ohm ini kan 1 ampere tadi didapat dari yang keluar ini, yang 3 ampere ini sama 4 ampere tadi kan, Pak? Ya. Baru yang di 1 ohm ini yang masuk 4 ampere. Baru yang di bawah ini masuk 2 ampere. Jadi 4 ampere ditambah 1 ampere ditambah 2 ampere jadi yang 7 ampere, Pak, di 8 ohm. Oke. Thank you, mantap. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini sudah dapat, sudah beres yang simpul yang kedua. Sekarang kan pertanyaannya ditentukan nilai I. I itu posisinya di resistor 6 ohm. Ya. Jadi pertanyaan sekarang adalah di simpul yang terakhir kan jelas pertanyaannya berapa I arus yang ada di 6 ohm. Kan yang dicarikan itu. Ya, tapi harus cari dulu urutan-urutannya tadi ya. Jadi sudah diketahui tadi 8 ohm itu adalah 7 masuk kan ke simpul yang simpul terakhir itu. Kemudian ada arus 8 ampere keluar. Kemudian berapa I dia keluar juga. Ya, ceweknya mana nih?
Mutiara mana Mutiara? Halo? Mutiara ada nggak? Nggak ada ya? Mana Ipan? Ipan? Ya, Pak. Ceweknya yang hadir siapa? Oh nggak ada. Nggak ada. Perempuannya. Halo Ipan, siapa tuh? Ada Zia, Pak. Berapa orang? Kok nggak ada namanya kelihatan di sini? Sebentar, Pak, saya cek, Pak. Kok nggak ada bersuara juga perempuannya? Coba mohon dipikirkan semuanya ya. Cuma satu, Pak, yang hadir, Pak. Siapa? Zia Medita. Sia Medita. Sia Medita. Ini angkatan 2020 kan? Iya. Halo? Iya, Pak. Itu ada berapa perempuannya kemarin itu? Ada 3, 4. Kalau tidak salah 4, Pak. 4 kan? Kok satu aja yang hadir? Yang lain mana? Tolong Ceweknya dicek. ada 5, Pak. Nah, ya. Cuma satu yang hadir ya. Yang lain mana? Tolong PJ-nya diperketat itu ya, absennya. Jadi, selain Zoom, di sini harus diperketat juga di screenshot Zoom ini. Kemudian tulis namanya siapa yang nggak hadir. Ya. Ini dimatikan dulu. Oke, kemudian saya tanya dulu si mana si Hendra. Hendra siapa ini? Hendra mana? Hendra Putra Irawan mana? Ya, Pak. Oke. Berapa arus yang ada I ya? Ya di situ kan ada tulisan I. Arus yang ada di, kan ditanyakan itu kan? Ya ditanyakan itu I yang ada di 6 resistor 6 ohm. Berapa? Kalau di sini dia pakai rumusnya ini hukum KCL sigma I sama dengan 0, I sama dengan negatif 8 ditambah 7. Negatif 8 ditambah 7. Jadi hasilnya I di situ negatif 1 ampere. Negatif 1 ampere. Jadi ya. I sama dengan min 1 ampere. Ya. Oke, yang lain? Siapa lagi? Roy mana Roy? Roy Monang. Roy mana? Halo Roy. Iya, Pak. Nah, berapa? Bagaimana caranya mendapatkan yang ada pada 6 resistor 6 ampere? I sama dengan berapa? Iya, Pak. Yang mana, Pak? Arus yang ada di simpul itu kan ada di ujung itu. Arus yang ada di 6 ampere I. Tulisan I kan ada di situ. Lihat nggak anunya slide-nya PowerPoint-nya itu? Iya, Pak. Lihat. Arus yang ada sini. Yang mengalir ke sini. Berapa? Arus yang ada di resistor 6 ohm. Ini. 6 ohm, Pak. Ya.
Berapa? 6 ohm. Arus. Bukan resistor. Kalau ohm itu kan resistor. Oh, 1 ampere, Pak. Dari mana dapat 1 ampere? Gimana caranya dapat 1 ampere? 8 ampere dikurang 7 ampere, Pak. Coba dibaca dulu. Pernyataan hukum Kirchhoff apa tadi? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tadi si Hendra berapa? Min 1 kan? Hendra? Iya, Pak. Min 1 ya? Iya. Nah, ini si tadi Roy 1 katanya. Jadi tolong diperhatikan Roy ya. Jadi bukan 1, tapi min 1. Kenapa min 1? Iya, Pak. Kenapa min 1, Roy? Karena 7 dikurang 8, Pak. Jadi harusnya min 1. Kenapa 7 kurang 8? Karena 6 tambah 1. Kan harusnya masuk. Yang masuk berapa? Yang masuk 1. Yang masuk 1 ohm. 1 ohm sama 6 ohm. 1 ohm sama 6. Berarti nggak paham. Tolong perhatikan dulu ya. Roy, mana Roy? Perhatikan. Iya, Pak. Tolong dijelaskan dulu Hendra tadi sehingga mendapatkan min 1. Tolong Roy ya, perhatikan penjelasan dari Hendra. Ayo Hendra, jelaskan. Halo, jelaskan Hendra, mana Hendra? Iya, Pak. Nah, dapatnya min 1 supaya si Roy tahu ya. Di sini saya sebenarnya juga belum paham ya, Pak. Karena di sini ada rumusnya, Pak. Ya, rumusnya. Di sini dia bilang I sama dengan min 8. Nah, min 8-nya ini saya cari-cari. Nah, yang saya cari ini min 8-nya ini, Pak. Saya bingung di mana ini nyarinya. Kok ada rumus min 8? Dari mana kamu dapat rumus min 8? Coba si Ronald jelaskan. Iya, Pak. Dijelaskan ini supaya paham nih teman-temanmu. Aduh. Ya, harus perhatikan baik-baik ya. Ini besar nilai I yang ke sini. Silakan. Ya, Pak. Jadi kan di situ yang masuknya kan ada yang di 8 ohm itu kan ada 7 yang masuk. Keluarnya ini yang pertama ada 8 ampere. Nah, terus yang di I-nya kan itu keluar. Jadi yang masuk sama yang keluar. Yang masuknya ada 7. Yang keluarnya ada 8. Berarti supaya sama, nilai I-nya ini berarti minus 1. Kan 8 kurang 1 sama dengan 7. Berarti sama sudah. Kalau saya begitu, Pak. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ini kan ada arus yang masuk ke sini di resistor 8 ohm 7 kan. Ini 8 keluar, ini keluar I. Jadi I sama dengan masuk 7. 7 dikurang dengan 8. Ya kan harusnya kan 7 sama dengan I tambah 8 kan. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk 7. Sebesar 7. 7. Arus keluar berapa? I tambah 8. Paham, Mbak, maksudnya? Jadi arus yang masuk di sini kan 7. Hanya 1 kan, hanya 7 saja. Jadi 7 arus masuk. Tulis 7. 7 sama dengan arus keluar. Berapa? I tambah 8. I tambah 8. Nah, berapa I-nya? I sama dengan 7. Pindah ruas ini ke sana, jadi min 8. Berarti I sama dengan 7 kurang 8.
I sama dengan min 1 ampere. Ya. Boleh juga dia jelaskan Ronald tadi secara lisan, tapi nanti kan dilihat. Yang diperiksa nanti adalah penyelesaiannya di buku. Ya kan? Penyelesaian di buku. Ya dasarnya tadi itu harus masuk dan harus keluar. Jadi arus masuknya kan 7, arus keluarnya kan ada I sama 8. Berarti 7 sama dengan I tambah 8. Agak baru mudeng aku. I sama dengan 7 kurang 8, dapatnya sama dengan min 1 ampere. Jadi kita harus mengacu ke persamaan yang ada. Ya, tidak bisa langsung logika kita harus masuk sama dengan sama, langsung disamakan. Tapi harus dicari dengan menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus tidak akan keliru lagi. Ya. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain bisa? Nah, itu ya caranya ya. Diulang-ulang nanti di rumah dicek lagi. Jadi harus mengacu ke persamaan. Nah, ini. Kita dulu. Kedengaran. Jadi kalau ini kan yang dipindahkan 8. Jadi misalnya harus, ya ini kan 7. 8 I. Jadi misalnya I di sini kalau yang digeser duluan sama aja dengan min 8 tambah 7 atau 7 kurang 8 sama aja. Ya. Min 8 tambah 7 ya. Oke ya, jadi min 7 ya. 4 tadi 1 ampere betul. Ya, jadi ini 4 ampere, ini 1 ampere, ini 2 ampere, ini 7 ampere. 8 ampere jadi min 1 ampere dapatnya. Ya kan? Nanti diulangi lagi ya. Jadi itu konsepnya. Harus masuk, harus keluar. Tulis. Harus yang masuk berapa, harus yang keluar berapa. Nah. Jadi kalau misalnya ini harus masuk, tulis aja dulu. 7 sama dengan I tambah 8 ampere. I sama dengan, untuk mendapatkan I sama dengan 7 kurang 8. Sama dengan I min 1. Ya. Jadi kalau di mahasiswa ya seperti itu. Ya, jadi dasarnya kuat. Ada dasarnya, persamaan. Ya. Jadi susah untuk dibantah oleh orang lain. Ya. Oke, bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Sehingga sekarang tegangan API AB ya tinggal dijumlahkan aja di sini. Tadi tegangannya ini 8. Ini tadi ada 1 ampere kan, jadi P sama dengan I kali R, berarti 4 ampere. Ini tegangannya tadi 7, harusnya 7 kali 8 berapa? Ya kan? Nah, sehingga di sini diperoleh 8. Ini tegangan 8, ini 4 kali 1 dapat 4 ampere. Kemudian di sini 7 kali 8 dapat 56. Kemudian di sini min 1 kali 6. Jadi arus min 1 kali 6 resistor sama dengan min 6. Ya kan, sehingga tegangan AB di sini adalah 8 ditambah dengan 4 tambah dengan 56 kurang 6 sama dengan 62 volt. Ya. Ini hukum Kirchhoff voltaik. Ya, sigma V sama dengan 0. Untuk mencari tegangan ya. Tadi kan arus.
Bisa dipahami sampai sini? Pak, saya boleh nanya ke Pak? Boleh, boleh ya. Itu resistor yang di atas emang udah dihitung nggak Pak? Dia kan lepas, dia ke atas. Yang jalur dihitung ini, yang ini. Kalau yang ini kan 0, ini kan 0. Dia lepas. Ini dia juga apa namanya, berapa ampere dari sini? 4 kali 1. Ya, dia kan yang dicari Pi ini kan Pi AB. Pi AB jalurnya ini. Kalau di sini ada C, berarti dihitung lagi Pi AC. Ya, ke atas sini. Oh, jadi walaupun arusnya itu masuk ke simpul tetap tidak dihitung, Pak? Tadi kan perhitungan masuk sini kan untuk mendapatkan ini, sehingga diperhitungkan di sini. Oke. Ya. Jadi untuk menghitung yang ada di sini ya kita tambahkan titik ini kan bisa saja saya kasih di sini A, B, C, D, E, F. Kan tegangan itu dihitung ketika ada ini ada loopnya, ya kan? Jadi kalau mau hitung ini ya bukan seperti ini ya harus ada soal lagi di sini berapa? Tentukan VAC misalnya di sini C. Berapa? PAD kalau ada di sini D. Ya kan? Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nggak bisa dihitung dalam satu kesatuan. Ya. Oke, yang lain bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Kemudian ini hukum Kirchhoff 2. Atau nanti lagi ya kita lanjutkan ini Kirchhoff 2 supaya ini dipahami dulu ya. Banyak latihan ya. Jadi itu dulu hukum Kirchhoff 2 sambil ada sudah bukunya materinya saya kirim sambil dibaca nanti kita bahas minggu depan ya. Kirchhoff biar enggak ini. Siap, siap. Nah, kemudian untuk itu kan ada buku saya kirim lewat di situ yang karangan atau penulisnya itu rangkaian listrik penulisnya M. Ramdhani. Itu saya kirim sudah di MOLS ya. Nanti dibuka ya. Dibaca ada nggak? Ada, Pak. Ada. Itu bagus bukunya. Silakan dipelajari dengan baik. Tapi untuk belajar ini memang perlu ini ketelitian memang. Ya, itu konsentrasi. Oke, atau masih ada yang mau ditanyakan sampai terkait dengan hal ini? Nanti kita lanjut lagi yang hukum Kirchhoff 2 atau terkait dengan tegangan. Ada yang mau ditanyakan?
Tunggu dulu ya. Sambil di screenshot ya, anunya apa? Siapa itu? Sudah, Pak. Dari screenshot. Sudah. Tunggu dulu ya. Permisi, Pak. Mau screenshot ulang karena banyak yang matikan kamera tadi, Pak. Ya. Rehan, bisa tolong Rehan? Slide yang pertama ya.